Hai semuanya, kami mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Saat ini sedang melaksanakan magang di proyek pembangunan Twin Tower Peleburan Universitas Diponegoro. Yuk ikutin kegiatan kami. Proyek konstruksi terintegrasi rancang dan bangun Twin Tower Peleburan Universitas Diponegoro merupakan salah satu proyek strategis yang digagas oleh Universitas Diponegoro sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Proyek ini berada di kawasan kampus Universitas Diponegoro Peleburan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh PT Persero Tbk sebagai kontraktor utama dan PT Yudhya Karya Persero Wilayah 1 sebagai konsultan manajemen konstruksi. Gedung Twin Tower terdiri dari dua gedung utama yang masing-masing gedungnya terdiri dari 15 lantai dan satu rooftop. Gedung ini akan difungsikan sebagai pusat kegiatan akademik yang mencakup ruang kuliah, laboratorium, ruang dosen dan staf, kantor administrasi, serta fasilitas penunjang seperti ruang rapat, perpustakaan, dan kantin. Selain itu, area parkir yang memadai juga disediakan untuk menunjang mobilitas pengguna gedung. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektar milik Universitas Diponegoro. Dengan nilai kontrak 355 miliar 680 juta rupiah. Dan waktu pelaksanaan yang dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama selama 510 hari kalender dan tahap kedua selama 420 hari kalender. Pelaksanaan tahap pertama berlangsung selama 14 Oktober 2024 hingga 7 Maret 2026. Pondasi borpel merupakan jenis pondasi dalam yang umum digunakan pada konstruksi bangunan bertingkat. Pekerjaan borpel dimulai dengan persiapan lokasi dan penentuan titik pengeboran sesuai dengan shop drawing. Lalu dilakukan proses pre-boring dan pengeboran hingga kedalaman tertentu, dan dilakukan pemasangan temporary casing dengan bantuan vibrohammer, di mana pemasangan temporary casing ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya longsoran selama proses pengeboran. Setelah pengeboran mencapai kedalaman yang direncanakan, dilakukan cleaning pada lubang bor untuk mencegah terjadinya segregasi pada proses pengecoran. Lalu dilanjut dengan setting pembesian borpel serta pemasangan pipa tremi pada lubang borpel untuk proses pengecoran. Selanjutnya dilakukan proses pengecoran dengan mutu beton sesuai dengan yang direncanakan, yaitu FC 35 MPa dengan fly ash 15%. Pada proses pekerjaan borpel ini, pengendalian mutu memegang peran penting untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah direncanakan. Pengendalian mutu adalah rangkaian proses untuk memverifikasi bahwa pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan benar, aman, dan sesuai dengan mutu yang disyaratkan pada dokumen kontrak. Tugas pengawasan mutu ini dilakukan oleh tim konsultan manajemen konstruksi yang mengawasi secara menyeluruh setiap tahapan pekerjaan borpel. Berikut ini beberapa tindakan pengendalian mutu yang dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi. Checklist pembesian mencakup pengecekan mutu baja, jumlah dan diameter tulangan utama, diameter dan jarak tulangan sengkang, diameter tulangan borpel dan panjang tulangan borpel, dimensi bersih gantungan, dan juga kondisi ikatan kawat pada tulangan borpel. Proses checklist ini sangat penting untuk memastikan bahwa fabrikasi besi sudah sesuai dengan gambar kerja. Selain itu, juga dilakukan pengecekan kondisi dan jumlah beton decking yang terpasang harus dipastikan utuh dan tidak hancur. Monitoring pengecoran borpel. Pada proses pengecoran borpel ini, dilakukan uji SLAM terlebih dahulu untuk memastikan mutu beton yang digunakan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Proses ini mencakup serangkaian pengujian laboratorium kuat tekan beton serta kuat tarik dan tekuk baja tulangan. Selain itu, juga dilakukan pengujian di lapangan terkait pengujian integritas dan kapasitas daya dukung borpel, yaitu pengujian PIT atau Pile Integrity Test yang bertujuan untuk mendeteksi kerusakan retak atau pengecilan pada bagian borpel. Selanjutnya dilakukan analisis lebih mendalam, yaitu dilakukan uji PDA atau Pile Driving Analyzer yang bertujuan untuk menilai kapasitas daya dukung dan integritas melalui respon dinamik terhadap gaya pukul. Selanjutnya juga dilakukan pengujian pembebanan yang dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya Pile Tension Test yang bertujuan untuk menilai kekuatan pondasi terhadap gaya tarik, Lateral Load Test yang bertujuan untuk mengukur respon terhadap gaya horizontal, serta Axial Load Test yang bertujuan untuk menguji kemampuan tiang dalam menahan beban aksial sesuai rencana struktur. Seluruh rangkaian pengujian ini menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap kualitas borpel yang hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyatakan kelayakan struktur pondasi dalam mendukung beban bangunan di atasnya.
Pelcap adalah salah satu bagian pekerjaan struktur yang ada pada suatu bangunan. Pelcap sendiri menjadi bagian terpenting yang harus dilalui ketika ingin membangun sebuah bangunan, yang memiliki fungsi sebagai penumpang beban dari kolom yang akan didistribusikan lebih lanjut ke tiang bor atau bor pile. Pekerjaan Pelcap juga memiliki peran penting dalam menentukan lokasi kolom pada titik pusat fondasi. Hal ini bertujuan agar sesuai dengan penempatannya. Bahkan Pelcap memiliki fungsi lain seperti untuk menahan pergeseran dari beban. Metode pelaksanaan dan pekerjaan Pelcap. Pelaksanaannya diawali dengan tahapan persiapan, termasuk pembuatan soft drawing, pengadaan material dan alat berat, serta survei pengukuran lokasi yang sangat teliti untuk memastikan dimensi dan posisi Pelcap sesuai dengan desain. Setelah itu, dilakukan penggalian tanah hingga kedalaman tertentu, kemudian dilanjutkan dengan urugan pasir dan pengecoran lantai kerja sebagai dasar fondasi. Selanjutnya yaitu proses pemasangan backcasting menggunakan rangka hollow dilakukan secara akurat agar bentuk dan dimensi Pelcap tetap stabil saat pengecoran. Pemasangan tulangan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tulangan dasar, pinggir hingga tulangan atas, sesuai detail gambar, termasuk sambungan dan tulangan tiang bor dan stek kolom. Selain itu, dipasang kawat ayam sebagai blockout pada area yang tidak boleh terkena beton. Pengecoran Pelcap dilakukan secara berhati-hati, terutama pada struktur besar seperti Pelcap P69B yang tergolong mes konkret. Oleh karena itu, digunakan sistem pemantauan suhu dengan thermocouple untuk menghindari retak thermal. Setelah pengecoran, dilakukan proses perawatan beton dengan pemasangan styrofoam, insulasi terpal, dan penyiraman hingga suhu beton mencapai stabilan. Selanjutnya yaitu metode pengawasan pekerjaan Pelcap. Dari sisi pengawasan, dilakukan pengecekan ataupun checklist untuk mulai pengukuran awal, dimensi backcasting, pemasangan tulangan, mutu beton, hingga proses curing. Petugas K3 dan Quality Control terus memantau keselamatan kerja serta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur dan spesifikasi teknis. Secara keseluruhan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan Pelcap ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar tim teknis maupun perencana, pengawas, serta penerapan manajemen mutu dan keselamatan kerja yang ketat di lapangan. Tie beam merupakan elemen struktur penting yang berfungsi menghubungkan pondasi dan menjaga kestabilan bangunan. Tahapan pengerjaan tie beam yaitu dimulai dari pekerjaan persiapan, di mana berupa pembuatan soft drawing, pengadaan material dan alat, serta pengukuran titik-titik tie beam. Dilanjutkan dengan pekerjaan pengerukan tanah yang berguna untuk pembentukan elevasi. Tahap selanjutnya yaitu pekerjaan pembuatan backcasting, di mana terdapat dua metode, yaitu backcasting menggunakan plywood dan besi hollow, dan penggunaan batako di daerah GWT. Dilanjutkan dengan tahap pembesian, dan tahap terakhir yaitu pengerjaan pengecoran. Di balik pekerjaan-pekerjaan tie beam, terdapat beberapa risiko dan dibutuhkan adanya manajemen risiko. Pada langkah pertama manajemen risiko adalah identifikasi risiko. Ada beberapa variabel risiko, dari risiko eksternal tak terprediksi seperti hujan, risiko internal teknis seperti kesalahan marking, kesalahan merangkai tulangan, produktivitas tenaga kerja tidak sesuai perkiraan, material on-site tidak tersedia saat dibutuhkan, dan terdapat risiko internal non-teknis seperti kecelakaan akibat human error, kurangnya koordinasi, sistem pengendalian waktu yang lemah, dan banyak lainnya. Setelah risiko teridentifikasi, dilanjutkan analisis untuk menilai seberapa besar dampaknya dan seberapa sering risiko itu bisa terjadi. Risiko ini dikategorikan berdasarkan tingkatan probability dan impact, dan dilanjutkan dengan pengendalian dan penanganan risiko pada pekerjaan tie beam. Pada pengendalian terdapat 5 urutan, yaitu eliminasi, substitusi, perencanaan, administrasi, dan APD. Pengendalian risiko dikelompokkan sesuai tingkatan risiko. Untuk mendukung efektivitas proses pengendalian risiko, diperlukan strategi penanganan mencakup tindakan mitigasi yang diterapkan di lapangan, serta penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap tindakan pengendalian. 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later.